Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Sasmita, NIM 1802119. Di sini saya akan menjelaskan materi komprehensif konsep dasar PAUD. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PAUD dan sejarah PAUD di Indonesia. PAUD merupakan jenjang sebelum jenjang pendidikan SD. Merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak usia 0-6 tahun. Sejarah PAUD dimulai sejak sebelum kemerdekaan melalui 2 periode, yaitu masa penggerakan nasional pada penjajahan Belanda tahun 1908 sampai 1941 dan masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Soal yang kedua, kalau dilihat dari segi kelompok usia, ada berapa banyak pengelompokan rombongan belajar anak di PAUD? Sebutkan. Yang pertama, rombongan belajar untuk kelompok usia 0 sampai 2 tahun, 4 anak atau kelompok. Rombongan belajar untuk kelompok usia 2 sampai 4 tahun, 8 anak atau kelompok. Rombongan belajar untuk kelompok usia 4 sampai 6 tahun, 15 anak atau kelompok. Nomor ketiga, dilihat dari sifat pendidikan. Di PAUD ada istilah informal, non formal, dan formal. Jelaskan apa yang dimaksud istilah tersebut. PAUD formal, jenjang pendidikan untuk anak yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi. PAUD non formal, pendidikan PAUD yang tidak terlibat oleh pemerintah seperti yayasan. PAUD informal, pendidikan yang berada di lingkungan keluarga. Contoh, sopan santun, etika, budi, pekerti, moral, dan agama. Nomor 4, ada berapa aspek pertumbuhan tumbuh kembang anak usia dini? Aspek perkembangan PAUD nilai 6, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial. Pra-operasional adalah istilah untuk aspek perkembangan anak. Dan apa maksudnya? Pra-operasional adalah aspek perkembangan anak yang tidak bisa menggunakan logika, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman melalui adaptasi. Nomor 6, anak bukan miniatur orang dewasa. Apa maksud ungkapan tersebut? Anak bukan miniatur orang dewasa, maksudnya orang tua sebatas mengarahkan mana yang baik dan tidak terlalu mengekang sampai merampas hak anak. Orang tua juga harus mengerti keputusan anak, tidak memaksa kehendak. Nomor 7, model pembelajaran PAUD. Model pembelajaran PAUD, model klasik, kelompok, sudut, area, sentra. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan pembelajaran model BCCT? Coba jelaskan. Model BCCT, model pembelajaran yang digunakan untuk melatih perkembangan anak dan menggunakan metode permainan yang berfokus pada anak. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan PAUD holistik integratif? PAUD holistik integratif adalah pegangan anak secara utuh atau menyeluruh yang mencakup gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuh, perlindungan, dan kesejahteraan. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik serangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran. Nomor 11, untuk menjadi guru PAUD, kompetensi apa yang harus dilakukan? Coba jelaskan. Kompetensi yang dimiliki guru
pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Nomor 12, bagaimanakah perkembangan sosial emosional anak usia 0-2 tahun menurut Erikson? Bagaimana cara mengembangkan sosial emosional anak usia 0-2 tahun? Perkembangan sosial emosional anak usia 0-2 tahun mulai belajar mengekspresikan emosi meskipun belum bisa mengendalikan benar, mulai mengerti ekspresi, contohnya seperti ekspresi sedih dan senang. Nomor 13, bagaimanakah gambaran perkembangan moral anak usia dini? Perkembangan moral anak usia dini adalah secara hati yang dimiliki oleh anak untuk berperilaku sesuai dengan aturan di masyarakat, ditandai dengan pemecahan dan kesadaran individu untuk bertindak sesuai dengan aturan. Nomor 14, pernahkah Anda mendengar istilah anak fase animistik? Apa maksud dari animistik ini? Fase animistik, fase ini fase di mana anak memiliki keterkaitan pada benda-benda mati, menganggap hidup. Nomor 15, menurut Anda untuk menjadi guru PAUD berpengetahuan apa yang harus Anda miliki dan keterampilan apa yang harus Anda miliki? Keterampilan berkomunikasi yang baik, kreatif, percaya diri, kesabaran, dedikasi, memahami kepribadian dan karakter anak. 16, anak bersifat egosentris. Egosentris kecenderungan anak untuk tidak dapat berpikir logis dan mengambil perspektif orang lain. Anak merasa bahwa semua orang melihat, berpikir dan merasakan apa yang dia lakukan. 17, anak masa imitasi. Masa imitasi anak, proses sosial atau tindakan untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa yang dimiliki oleh orang lain. 18, parenting apa? Parenting adalah keterampilan orang tua mengasuh anak untuk mendukung fisik, emosional, sosial, dan perkembangan kecerdasan anak dari bayi sampai dewasa. 19, satu teori perkembangan moral anak. Teori perkembangan moral, teori Lawrence Koenigsberg, ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan penilaian moralnya. Nomor 20, semua anak cerdas. Teori siapakah yang mendukung ungkapan tersebut? Teori multiple inteligensi dari Howard Gardner yang memandang bahwa semua anak itu cerdas dan kecerdasan itu bersifat majemuk. Nomor 21, teori perkembangan bahasa anak. Kemampuan bahasa anak, teori Chomsky, yaitu kemampuan bahasa anak terbentuk mulai dari konsepsi anak telah memiliki kemampuan berbahasa sejak lahir. Nomor 22, di TPA ada istilah asah, asih, asuh, dan tempa. Coba jelaskan. Asah memberi dukungan kepada anak untuk belajar, memiliki, bermain, untuk mengembangkan. Asih, pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Asuh, membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak. Tempat, mewujudkan kualitas fisik melalui pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur, dan aktivitas jasmani. Nomor 23,
bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir pra-operasional konkret. Cara mengembangkan kemampuan berpikir operasional konkret, misalnya dengan memberi benda-benda berukuran. Di sini anak-anak bisa mengurutkan benda yang paling besar ke paling kecil. Nomor 24, ceritakan sedikit apa yang Anda ketahui dengan kurikulum mereka PAUD saat ini. Kurikulum mereka PAUD kelulusan guru atau pengajar dalam memilih dan menyusun perangkat ajar sebagai pembelajaran lebih variatif, menyesuaikan diri dan dengan peserta didik. Seperti nomor 25, seperti apa kegiatan bermain untuk anak pada kurikulum mereka saat ini. Pada kurikulum mereka PAUD, ketika bermain anak berkesempatan belajar melalui pengalaman langsung, mengalami sendiri bagaimana memecahkan masalah, mencoba hal baru, tertoleransi, bekerja sama, saling berbagi, membuat kesepakatan dan lain-lain. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.